Sepertinya ia merasa ada orang, si Raja Koin ini, orang yang mempunyai uang ini, menyuruh orang untuk membuntutinya dan dia khawatir tentang dis ini. Apakah Mas Arya Daru tahu kalau malam itu Mas Arya adalah target mereka? Ada terpikirkan untuk pergi ke kantor polisi, tetapi saya tidak ke sana. Seperti tangannya dia terikat, matanya dia tertutup. Dan seorang sosok ini bisa wanita, bisa laki-laki ya. Sosok ini melihat bahwa HP-nya itu seringkali panas. HP-nya itu seringkali ada suara-suara yang Oke semuanya, kembali lagi bersama TV Jawa. Kasus diplomat muda Arya Daru masih belum usai teman-teman. Kita akan melihat ramalan dari Madam Suki terkait update terbaru tentang kasus ini. Seperti apakah kelanjutan kasus ini di terawangan Madam Suki? Jadi nggak usah nunggu lama-lama lagi, kita gas sekarang. Yuhu! Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, jadi Madam Suki ada waktu sedikit sebelum balik kerja ke klien. Ada yang kudengarkan tadi malam mengenai sebuah fakta baru di mana ini masih terkait kematian Mas Arya Daru, ya. Nah, jadi fakta tersebut ditemukan sebelum beliau ini ditemukan meninggal di dalam kamar kosnya. Setelah pulang dari sore hari itu, Mas Arya Daru diketahui masih berkomunikasi loh dengan istrinya. Terus begitu malahan sempat juga berbelanja. Kalau kita mau jangankan pindah ke luar negeri ya, pindah dalam negeri aja itu kayaknya sudah ribet gitu loh, apalagi pindah ke luar negeri, karena Madam Suki juga tinggal di luar negeri, jadi paham dan ngerti ya. Aduh, repotnya gitu loh kalau kita itu keluar negeri dan pindahan ya. Nah, ada sebuah rekaman CCTV yang menyatakan bahwa setelah pulang berbelanja dasi dan celana dalam, Mas Arya Daru ini sempat kembali ke kantor Kemlu di Jalan Pejambon, Jakarta Timur sekitar pukul 21.00. Terus Mas Arya Daru ini terlihat membawa tas ranselnya dan kantong belanja. Oke. Jadi ini kelihatan di CCTV ya. Nah, udah gitu ia lalu menuju ke rooftop gedung Kemlu melalui tangga darurat yang berada di lantai 12. Kebayang nggak sih? Dari lantai 1 ke lantai 12 itu nggak pakai lift tapi pakai tangga ya. Dan kabarnya ia juga mematikan HP-nya. Oke. Terus menurut sebuah sumber juga, si Mas Arya ini melihat-lihat di sekitar lokasi tersebut, melihat-lihat. Tangannya berada di pembatas dinding lalu mengangkat sedikit bahunya dan melihat ke bawah. Jadi kayak gini ya. Jadi kayak misalkan orang ini kan Mas Arya Daru ini kan ada sebuah indikasi ya, ini dugaan ya, dugaan dari banyak orang juga mengatakan oh itu kan bundir kayak gitu atau fetis atau apalah ya. Nah, kalau misalkan memang rencananya mau mohon maaf bundir, kan nggak mungkin beliau itu ngelihat ke bawah celingak-celinguk. Orang kalau sudah pasti pengen sudah mengakhiri hidupnya, dia tahu itu lantai 12 ya, dia nggak usah celingak-celinguk. Iya kan? Karena tujuannya ya metong, iya kan? Nah, namun hal itu tidak berlangsung lama. Kemudian ia turun lagi ke bawah. Lalu dia terlihat keluar gedung Kemlu itu tanpa membawa tas ranselnya juga kantong belanjaannya. Dia kemudian menghentikan taksi di tengah gerimis untuk kembali ke indekosnya. Nah, ini tas ranselnya kenapa ditinggal sama bawaannya? Nah, kalau sebuah indikasi bahwa
Mas Arya Daru ini seperti kayak dibuntutin orang karena beliau melihat ke bawah, lengok-lengok, melihat ke bawah dari lantai 12. Lengok-lengok berarti kan merasa sekali kalau dibuntutin orang. Kenapa sih Mas Arya Daru ini nggak pergi ke polisi aja? Itu kan ya. Kita tuh kadang dalam sebuah kejadian, karena kita nggak mengalami sendiri ya. Coba kalau kita mengalami sendiri, kita dikejar-kejar geng gitu ya, atau mafia atau apa gitu, mungkin kita juga nggak sempat untuk berpikir di mana ya kita cari keselamatan itu di mana gitu, ya kan? Apa di tempat ibadah, atau kita pulang aja, atau ke kantor polisi aja, atau kemana, atau ke sahabat kita aja. Nah, terus akhirnya kan juga kita berpikir, iya, kenapa Mas Arya kalau sudah tahu dibuntutin kok nggak pulang aja ke Jogja? Nah, terus kenapa istrinya juga teleponin terus? Apakah sebelum HP-nya dimatiin itu Mas Arya Daru ini sempat nelpon sama istrinya atau ngasih tahu? Nah, without any further ado, Madam Suki mencoba untuk mengintip apa yang terjadi pada saat kejadian Mas Arya Daru. Ya, jadi ingat, kartu tarot adalah sebuah seni membaca situasi dan kondisi, atau membaca pikiran alam sadar target atau kita sendiri ya. Oke, Madam Suki mohon izin kepada semesta supaya Madam Suki bisa dikasih tahu kisi-kisinya ya. Oke. Mas Arya Daru, mohon izin untuk bertanya. Ketika Mas Arya Daru dari berbelanja pada malam kejadian itu, Mas, kenapa Mas Arya Daru justru pergi ke apa ya, kantor Kemlu gitu ya, which is itu katanya kantornya lebih jauh loh dari kos-kosannya. Kenapa Mas Arya Daru memutuskan ke sana, Mas? Mohon izin untuk bertanya. King of Pentacles. Oke. Apa hubungannya King ini? Karena King ini artinya adalah Raja Koin, Raja Uang. Di sini ada Justice. Oke. Iya sih. Jadi di sini kenapa dia pergi ke sebuah tempat? Sebenarnya dia ingin menyelamatkan ini. Kalian bisa lihat di part 13. Ini part 14 deh. Di part 13 itu ada pertanyaan mengenai disk. Ya, keluarnya ini kan. Madam Suki bilang, ya, ada disk kecil di situ, ya, karena itu ada pertanyaan dari salah satu kalian yang bertanya mengenai disk ini karena kalian melihat tayangannya Ki Macan, nggak salah ya. Nah, seperti itu. Madam Suki bilang iya, itu ada disk di situ. Sepertinya ada 2. Nah, jadi memang sepertinya ia merasa ada orang, si Raja Koin ini, orang yang mempunyai uang ini, menyuruh orang untuk membuntutinya, dan dia khawatir tentang disk ini. Kita kulik ya, Mas. Mohon izin. Isi dari tas, berarti disk itu ada di tas tersebut. Iya. Tapi nanti kalau ada pertanyaan yang sensitif yang Madam Suki tanyakan, tapi kemudian aku tidak menjawab, itu berarti sifatnya secret atau rahasia. Ya, oke. Karena ini adalah general reading. Karena bisa jadi orang yang pelakunya menonton kita semua yang ada di sini, ya, termasuk kita ini. Iya, katanya ada di situ. Jadi waktu Mas Arya Daru mengeluarkan sampah rumah, apakah ada sesuatu yang penting Mas Arya Daru
buang ke sana juga. Mohon maaf ya, ini sepertinya kok ada surat sih. Apakah Mas Arya Daru tahu kalau malam itu Mas Arya adalah target mereka? Tahu. Sekarang izin bertanya lagi, kalau Mas Arya tahu bahwa malam itu Mas Arya dijadikan sebuah target sama kelompok mereka ini, kenapa Mas Arya tidak pergi ke kantor polisi, Mas? Ada keinginan untuk pergi ke sana, ya, ada keinginan. Nah, terus kenapa tidak dilakukan, Mas? Karena pada saat itu dia bingung. Nah, makanya kenapa aku tadi bilang begini. Kita itu sebagai penontonnya, kayak kita nonton bola aja lah. Kita yang paling pintar, kita yang paling benar, kita bilang, oh itu harusnya ke sana, kipernya tuh harusnya ke sini, itu ke sana, ini gulingnya ini, si bolanya tuh harusnya ke sini, bukan nendangnya kanan, harusnya ke kiri, oh bukan, ke tengah aja. Nah, sama dengan ini. Kita tidak mengalami kejadian itu. Kita nggak mengerti bagaimana sih rasanya nyawa kita terancam oleh sesuatu yang kita sadari. Dan Mas Arya ini disclaimer ya, disclaimer prediksinya tidak, katanya tidak. Saya ada terpikirkan untuk pergi ke kantor polisi, tetapi saya tidak ke sana. Kenapa? Karena dia juga bingung. Apakah dia ini dipercayai atau orang yang dia datangi itu bisa dia percaya? Nah, makanya kartunya ini gambarnya ada orang yang terikat dan matanya tertutup. Jadi, pada saat dalam kita situasinya sangat benar-benar itu urgent, ya, insting kita itu immediately akan memberitahu kita, kalau kamu ke kantor polisi, orang yang di sana bisa nggak dipercaya, atau. Jadi pada saat itu memang ada terpikirkan ingin ke kantor polisi, tetapi tidak dia lakukan atas pertimbangannya. Seperti tangannya dia terikat, matanya dia tertutup. Mudah-mudahan kalian bisa mengartikan, ya. Nah, terus Mas, kenapa HP-nya kok dimatikan pada saat Mas Arya ada di gedung Kemlu? Kenapa HP-nya dimatikan? Karena dia tahu bahwa HP-nya itu ada yang menyadap. Makanya di sini diberitahu ada seorang sosok ini bisa wanita, bisa laki-laki ya. Sosok ini melihat bahwa HP-nya itu seringkali panas. HP-nya itu seringkali ada suara-suara yang aneh. Mungkin muncul hal-hal yang misalkan aplikasi-aplikasi yang tidak dia download tapi keluar. Pokoknya sistem dari handphonenya dia itu sudah kayaknya itu kayak diretas. Makanya di sini ada gambar bumi, ya, kayak bola gitu loh, parabola gitu ya. Ya, jadi Mas Arya mengerti bahwa HP-nya ini diretas pada saat itu, makanya dimatikan. Kenapa Mas Arya ketika dari gedung dari sebuah tempat berbelanja kemudian menuju ke Kemlu? Kenapa ke Kemlu, Mas? Kenapa? Karena di sana adalah tempat dia bekerja. Karena di sana dia merasa bahwa masih ada orang-orang yang punya rasa rasa loyalty,
rasa kesetiaan kepada pemerintah, kepada negara, kepada kita ngomongin Kemlu ini ya kan? Kita sudah ngomongin sebuah gedung yang mana bukan milik perorangan tapi milik negara. Ya. Jadi makanya di sini ada apa itu namanya? Ada ini nih. Ada kayak apa ini namanya? Mangkok. Ada 10 mangkok dan ada orang yang berpelukan. Jadi Mas Arya Daru ini merasa bahwa ini tempatku gitu loh. Aku masih mempunyai kepercayaan bahwa di sini ada orang-orang baik. Ada orang-orang yang mau bekerja dengan baik. Dan kenapa Mas tasnya kok ditinggal? Dia punya harapan tas itu ditemukan oleh teman-temannya. Ya. Dan kemudian diselamatkan. Dan pertanyaan saya terakhir, kenapa Mas Arya Daru nggak pulang ke rumah aja? Kan Mas Arya Daru tahu kalau Mas Arya Daru waktu itu nyawanya terancam. Tidak. Karena dalam situasi ini dia menjauhkan benar-benar kalau dia adalah sebuah target, biarkan ia saja yang menjadi target. Kalau dia pulang, berarti itu akan bersinggungan dengan istrinya, anaknya, dan keluarga yang lain. Dia nggak mau. Jadi Mas Arya Daru ini adalah seorang ksatria, ya, orang yang tidak mau sembunyi. Dan kalaupun dia mau melakukan sesuatu, dia maunya single fighter. Nggak usah dilibatkan keluargaku. Jadi buat kalian yang mungkin bertanya-tanya, kenapa nggak pulang aja, kenapa nggak ke polisi, ini jawabannya semuanya. Ya. Dan yang terakhir lagi, apakah pada saat istri Mas Arya Daru itu menelpon terus, Mas Arya Daru ini mengatakan bahwa Mas Arya Daru dalam sebuah situasi bahaya. Beliau nggak mengatakan. Aduh, tapi bagaimana istri Mas Arya Daru tahu? Dan kemudian si istri ini menelpon Mas Arya terus. Kalau Mas Arya tidak memberitahukan. Bentar ya, kartu yang ketiga. Mas Arya waktu itu tidak mengatakan bahwa dirinya dalam bahaya. Tetapi beliau mengatakan kalau terjadi sesuatu apa-apa tentang aku, atau kalau terjadi sesuatu dengan diriku, apapun itu kamu harus percaya sama aku. Ya, karena tidak ada apapun. Tidak ada apapun yang aku lakukan. Aku tidak melakukan kesalahan. Tapi kalau misalkan terjadi sesuatu apa-apa, pokoknya kamu jangan berpikir negatif tentang aku. Itu aja pesannya. Makanya istrinya ini bingung, tetapi jujur istrinya tidak tahu kalau suaminya malam itu terancam jiwanya. Oke, begitu aja buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silakan aja DM di Instagram Madam Suki atau di nomor 08-222-902-3699. Kalau kalian kepengen minyak muda dan wajahnya seperti aku, glowing, kenyal, kerutannya nggak ada, kalian pakai minyak muda ini ya. Ini dari Thailand dan bisa kalian order sama aku ya. Oke, terus juga ada 4 novel aku, Simbo, Secangkir Kopi, Daun yang Berkisah, dan Rahasia Bintang. Juga kalian bisa order.
Dan ada juga garam hitam. Garam hitam itu gunanya banyak untuk membuka atau ya, kalau kalian pikir aduh auraku kok gelap ya, atau aku banyak sekali orang yang nggak suka sama aku, atau warungku kok sepi, atau rumahku kok nggak laku-laku, pokoknya kalian tanya aja sama Madam Suki di nomor 082229023699. Kita ikuti terus kasus ini. Mudah-mudahan Tuhan yang Maha Besar dan semesta memberikan keadilannya buat kematiannya Mas Arya Daru. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye-bye. Oke semuanya, mungkin video kali ini cukup di sini dulu saja. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video TV Jawa selanjutnya.